Langit Jakarta di luar mungkin penuh polusi dan kelembapan yang menyengat, tetapi di dalam kediaman Wijoyo, udara terasa sejuk, murni, dan beraroma bunga lili segar yang diimpor dari Belanda. Malam itu, alunan lembut kuartet gesek menjadi musik latar bagi denting gelas-gelas kristal yang berisi sampanye berwarna keemasan. Ini bukan sekadar pesta. Ini adalah penegasan status, sebuah ritual yang dipimpin oleh sang ratu rumah, Arini Wijoyo. Berdiri di dekat jendela besar yang memamerkan pemandangan kota berkelip seperti permadani berlian, Arini adalah perwujudan kesempurnaan. Gaun sutra berwarna zamrud memeluk tubuhnya yang ramping, dirancang khusus oleh desainer yang namanya hanya dibisikkan di kalangan elit. Kalung berlian melingkari lehernya, hadiah dari ayahnya saat ia mengambil alih divisi filantropi Wijoyo Group. Setiap gerakannya terukur. Setiap senyumnya adalah perpaduan antara kehangatan yang tulus dan jarak yang tak tersentuh. Ia adalah bulan, dan para tamu adalah bintang-bintang yang mengorbit di sekelilingnya. Di sisinya, selalu, adalah Bramantio, suaminya. Bram, dalam setelan Tom Ford yang dijahit sempurna, tampak seperti dewa Yunani yang turun ke bumi. Rahangnya tegas, senyumnya mampu meluluhkan dewan direksi yang paling alot sekalipun. Ia menggenggam tangan Arini, sesekali membisikkan sesuatu yang membuat Arini tertawa kecil. Bagi siapapun yang melihat, mereka adalah pasangan emas, lambang cinta dan kekuasaan yang berjalan serasi. Arini, pestamu selalu menjadi buah bibir. Sapa seorang wanita parubaya, istri seorang pejabat, kipas tangannya berayun anggun. Dan Bram, kau semakin bersinar saja. Posisi direktur utama benar-benar cocok untukmu. Bram tertawa, tawa yang dalam dan penuh percaya diri. Itu semua berkat istri saya, Bu. Tanpa dukungannya, saya hanya butiran debu, jawabnya, mengeratkan genggaman pada pinggang Arini. Arini tersenyum, senyum bangga seorang seniman yang memandang mahakaryanya. Dalam benaknya, Bram memanglah mahakaryanya. Ia ingat saat pertama kali bertemu dengannya 8 tahun lalu. Bram hanyalah seorang manajer pemasaran junior yang cerdas dan ambisius di salah satu anak perusahaan Wijoyo. Arini, yang saat itu baru kembali dari pendidikannya di Swiss, melihat percikan api dalam dirinya. Bukan cinta pada pandangan pertama, melainkan ketertarikan seorang investor pada aset yang berpotensi. Ia yang memolesnya, memperkenalkannya pada lingkaran pergaulan yang tepat, meyakinkan ayahnya untuk memberinya kesempatan. Dan Bram tidak mengecewakan. Ia melesat naik, membuktikan kemampuannya, dan akhirnya, memenangkan hati Arini. Pernikahan mereka adalah puncak dari proyek terbesarnya. Bram adalah pencapaianku, pikir Arini sambil menyesap sampanyenya. Bukti bahwa aku bisa memiliki segalanya, cinta dan kesuksesan. Rasa puas yang hangat menjalari dirinya. Ia telah membangun surga ini, rumah ini, pesta ini, suami yang dipuja-puja ini, semuanya adalah bagian dari kerajaannya. Namun, bahkan di surga yang paling sempurna sekalipun, seekor ular bisa saja bersembunyi. Saat Bram sedang berbincang dengan beberapa kolega bisnis, Arini melihatnya. Sebuah gerakan kecil yang hampir tak terlihat. Tangan Bram merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya sekejap, hanya untuk melirik layar sebelum memasukkannya kembali. Dahinya sedikit berkerut. Senyumnya goyah selama sepersekian detik. Itu bukan kali pertama Arini melihatnya. Dalam beberapa bulan terakhir, Bram menjadi lebih sering, lembur. Rapat-rapat, mendadak. Di akhir pekan menjadi semakin sering. Arini, yang percaya pada kemitraan dan ruang pribadi, selalu menepis keraguan kecil yang muncul. Bram sedang membangun warisannya. Tentu saja ia sibuk. Getaran lembut di pergelangan tangannya membuyarkan lamunannya. Arloji pintarnya menampilkan notifikasi dari aplikasi perbankan. Sebuah transaksi baru saja terjadi di kartu kredit tambahan atas nama Bramantio. Kartu platinum tak terbatas yang ia berikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Arini membukanya dengan santai. Mengira itu mungkin tagihan makan malam bisnis atau pembelian daring biasa. Terima kasih atas transaksi Anda di Mahkota Permata. Sejumlah 150 juta rupiah telah berhasil dibebankan pada kartu Anda.
Dahi Arini berkerut. Mahkota Permata? Ia tidak pernah mendengar toko itu. Dari namanya, ia bisa menebak itu adalah toko perhiasan. Tapi bukan jenis toko yang ia atau lingkaran pergaulannya kunjungi. Toko-toko mereka lebih butik, lebih personal, dengan nama-nama Eropa. Dan jumlahnya cukup signifikan untuk sebuah pembelian impulsif. Ia mencari Bram dengan matanya. Suaminya itu sudah selesai dengan para kolega dan kini sedang mengambil segelas minuman lagi di bar. Arini menghampirinya, gerakannya tetap anggun, wajahnya tetap tenang, tapi di dalam, sebuah mesin analitis mulai bekerja. "Mas," panggilnya lembut. Bram berbalik, senyumnya kembali merekah. "Ya, sayang, kamu butuh sesuatu." "Aku baru saja dapat notifikasi," kata Arini. Nadanya santai, seolah membicarakan cuaca. "Dari Mahkota Permata. Kamu beli sesuatu." Untuk sesaat, hanya sesaat, Arini melihatnya. Kepanikan yang melintas di mata Bram secepat kilat. Tapi Bram adalah seorang profesional. Ia menutupinya dengan tawa kecil yang dibuat-buat. "Ah, kamu ini. Harusnya itu jadi kejutan," katanya, menarik Arini sedikit menjauh dari keramaian bar. "Aku melihat sesuatu yang cantik di sana, dan itu langsung mengingatkanku padamu." "Kejutan?" Arini mengangkat alis. "Ulang tahunku masih 4 bulan lagi. Mas, ulang tahun pernikahan kita juga sudah lewat." "Justru karena itu," Bram berbisik, suaranya terdengar intim dan meyakinkan. "Apa aku perlu alasan khusus untuk membelikan istriku yang paling cantik di dunia sebuah hadiah? Anggap saja itu hadiah karena kamu sudah menjadi dirimu yang luar biasa." Ia mencium kening Arini, sebuah gestur yang terasa sedikit terlalu teatrikal. Arini menatap mata suaminya, mencari kebenaran di sana. Ia ingin percaya. Oh, betapa ia sangat ingin percaya. Lebih mudah untuk menerima penjelasan manis itu daripada membiarkan benih keraguan yang dingin dan jelek mulai berakar. Mungkin ia hanya terlalu lelah, terlalu curiga tanpa alasan. "Baiklah," jawabnya, memaksakan seulas senyum. "Lain kali, pastikan kejutannya benar-benar sampai padaku, bukan hanya notifikasinya." "Pasti, sayang," kata Bram, lega. "Sekarang, ayo kita sapa Tuan Hidayat. Dia dari tadi mencarimu." Bram menggandengnya kembali ke tengah pesta, kembali ke peran mereka sebagai pasangan sempurna. Tapi bagi Arini, sesuatu telah bergeser. Lampu kristal di atas mereka seolah kehilangan sedikit kilaunya. Suara musik gesek terdengar sedikit sumbang. Senyum yang ia pasang di wajahnya kini terasa seperti topeng yang berat. Malam itu, setelah tamu terakhir pulang dan keheningan agung kembali menyelimuti rumah mereka, Arini berbaring di tempat tidur. Di sisinya, Bram sudah tertidur pulas, napasnya teratur. Arini menatap langit-langit kamarnya yang tinggi, pikirannya berpacu. Penjelasan Bram masuk akal, tapi tidak terasa benar. Itu terlalu licin, terlalu mudah. Ia teringat kembali pada kerutan di dahi Bram, kepanikan sesaat di matanya. Itu bukan reaksi seseorang yang kejutannya terbongkar. Itu adalah reaksi seseorang yang tertangkap basah. Sebuah hawa dingin menjalari Arini. Hawa dingin yang tidak berasal dari pendingin ruangan. Ia menoleh, memandangi wajah tampan suaminya yang sedang tertidur. Wajah yang ia cintai. Wajah yang ia bangun. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia menatap wajah itu dan bertanya-tanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Surga yang ia bangun dengan bangga, malam itu, untuk pertama kalinya, terasa seperti dibangun di atas pondasi yang rapuh dan penuh kebohongan. Dan Arini Wijoyo bukanlah tipe wanita yang akan membiarkan kerajaannya runtuh begitu saja. Jika ada retakan, ia akan menemukannya. Dan jika ada pengkhianatan, ia akan menghancurkannya sampai tak bersisa. Beberapa hari berlalu sejak malam pesta yang meninggalkan sisa rasa aneh di lidah Arini. Secara lahiriah, tidak ada yang berubah. Pagi hari diisi dengan aroma kopi Kolombia yang baru digiling dan suara lembaran koran bisnis yang dibalik. Bram tetap menjadi suami yang penuh perhatian,
Selalu meninggalkan ciuman di keningnya sebelum berangkat kerja dengan mobil sport yang dibelikan perusahaan Arini untuknya. Arini pun memainkan perannya dengan sempurna, mengelola jadwal yayasannya, menghadiri pertemuan, dan tersenyum pada orang yang tepat. Namun, di bawah permukaan yang tenang itu, sebuah kewaspadaan baru telah lahir. Kini, ia memperhatikan segalanya. Cara Bram memegang ponselnya, sedikit menjauhkannya dari pandangan Arini. Panggilan telepon yang ia terima di taman, dengan suara pelan dan punggung menghadap ke rumah. Alasan-alasan, perjalanan dinas, ke Singapura atau Bali, yang dulu ia terima tanpa bertanya, kini ia catat tanggalnya dalam sebuah agenda rahasia di tabletnya. Keraguan yang dulu hanya benih kecil kini telah tumbuh menjadi sulur-sulur berduri yang melilit hatinya, membuatnya sesak napas. Ia merasa seperti seorang detektif di rumahnya sendiri, mencari kejahatan yang belum ia ketahui bentuknya. Peluang itu datang pada hari Sabtu sore yang mendung. Bram sedang bermain golf dengan beberapa calon investor, atau begitulah yang ia katakan. Arini sedang berada di perpustakaan rumah, meninjau proposal untuk proyek air bersih yayasannya, ketika ponselnya berdering. Itu Bram. Sayang, maaf mengganggu. Suara Bram terdengar sedikit terburu-buru di seberang sana, diiringi suara angin. Aku butuh bantuanmu. Di laci kedua meja kerjaku, ada map biru tua. Isinya proposal lama untuk proyek dermaga Sentosa. Bisa tolong kamu foto dan kirimkan beberapa halaman awalnya? Aku butuh data pembandingnya sekarang juga. Tentu, Mas, jawab Arini. Suaranya terdengar tenang. Akan kukirimkan segera. Kamu penyelamatku. Sayang. Love you. Kata Bram sebelum menutup telepon. Love you. Kata-kata itu kini terdengar hampa. Sebuah skrip yang diucapkan karena kebiasaan. Arini meletakkan ponselnya. Ini adalah pertama kalinya Bram memintanya masuk ke ruang kerjanya untuk mencari sesuatu. Ruang itu adalah domain pribadi Bram. Benteng maskulinitasnya yang dipenuhi rak buku kayu gelap, kursi kulit, dan aroma cerutu samar. Arini jarang masuk ke sana, menghormati privasinya. Tapi hari ini, sebuah undangan telah diberikan. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan menuju sayap barat rumah, tempat ruang kerja itu berada. Ia membuka pintu mahoni yang berat dan melangkah masuk. Semuanya tertata rapi, seperti biasa. Di atas meja, sebuah bingkai perak memajang foto pernikahan mereka. Bram menatapnya dengan pemujaan, sementara Arini tersenyum bahagia. Melihat foto itu sekarang terasa seperti sebuah ironi yang menyakitkan. Ia menarik laci kedua yang terbuat dari kayu jati solid. Laci itu meluncur dengan mulus tanpa suara. Di dalamnya, tumpukan map dan dokumen tersusun rapi. Ia segera menemukan map biru tua berlabel Proyek Dermaga Sentosa yang disebutkan Bram. Namun, saat tangannya hendak menarik map itu keluar, matanya menangkap sesuatu yang lain. Terselip di bagian paling belakang, nyaris tersembunyi, adalah sebuah map tipis berwarna coklat tanpa label apapun. Jantung Arini mulai berdebar sedikit lebih cepat. Ini bukan bagian dari instruksi. Seharusnya ia mengabaikannya, mengambil apa yang diminta, dan keluar. Tapi sulur-sulur kecurigaan itu kini menariknya dengan kuat. Rasa ingin tahu yang menyakitkan, hasrat untuk membuktikan bahwa firasat buruknya salah, atau benar, mengambil alih. Tangannya, seolah memiliki kemauan sendiri, meraih map coklat itu. Ia menutup laci, membawa kedua map itu ke sofa kulit di sudut ruangan. Pertama, ia membuka map biru, memotret beberapa halaman awal seperti yang diminta Bram, dan mengirimkannya melalui pesan. Tugasnya sudah selesai. Kini, untuk urusan pribadinya. Dengan jari-jari yang terasa sedikit kaku, ia membuka map coklat itu. Lembar pertama yang menyambutnya adalah fotokopi sebuah kartu identitas. Foto seorang wanita muda, mungkin akhir 20-an, dengan rambut panjang tergerai dan senyum penuh percaya diri. Namanya tertera dengan jelas. Luna Sari. Alamatnya di sebuah apartemen kelas menengah di Jakarta Barat. Arini menatap wajah itu, mencoba menemukan sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang bisa menjelaskan mengapa suaminya akan mengkhianatinya demi wanita ini.
Tapi ia tidak menemukan apa-apa selain kecantikan yang biasa saja. Di bawah KTP itu, ada selembar kertas yang membuat darah Arini terasa membeku. Kertas itu sederhana, diketik di atas kop surat sebuah kantor urusan agama informal. Judulnya terpampang jelas, Surat Keterangan Nikah Siri. Waktu seolah berhenti. Suara detak jam kakek di sudut ruangan terdengar seperti genderang perang di telinga Arini. Ia membaca nama-nama itu, meskipun otaknya menolak untuk memprosesnya. Mempelai pria, Bramantio bin Hardiman. Mempelai wanita, Luna Sari binti Suharjo. Tanggal pernikahan, 8 bulan yang lalu. 8 bulan. Itu berarti selama 8 bulan terakhir, setiap pelukan hangat, setiap ciuman selamat malam, setiap janji cinta, semuanya adalah kebohongan. Pernikahan kedua ini terjadi hanya beberapa minggu setelah mereka merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima dengan perjalanan mewah ke Santorini. Dunia Arini tidak runtuh dalam ledakan dramatis. Sebaliknya, dunia itu pecah menjadi kepingan-kepingan es yang tajam dalam keheningan yang memekakan telinga. Tidak ada air mata. Kesedihan telah dilewati dalam sekejap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dingin dan lebih kuat, amarah murni yang membakar. Ia meletakkan surat nikah itu dengan hati-hati, seolah takut akan merusaknya. Tangannya meraih lembaran berikutnya di dalam map. Itu adalah salinan bukti transfer bank. Transfer dalam jumlah besar, 500 juta rupiah, dari rekening pribadi Bram ke rekening atas nama Luna Sari. Di bagian keterangan tertulis, uang muka penthouse Bellagio Residence. Bellagio Residence. Salah satu bangunan apartemen paling mewah dan paling baru di pusat kota, tempat para ekspatriat dan sosialita baru memamerkan kekayaan mereka. Jadi, bukan hanya pernikahan rahasia. Suaminya telah menggunakan uang yang ia dapatkan dari keluarga Arini untuk membelikan istri barunya sebuah istana di langit. Perhiasan dari mahkota permata. Gria Tawang di Bellagio. Pernikahan siri. Kepingan-kepingan teka-teki itu kini menyatu, membentuk gambaran pengkhianatan yang begitu lengkap dan begitu hina. Jadi ini semua balasanmu. Bisiknya pada ruangan yang kosong. Uang keluargaku. Kerja keras ayahku. Kau pakai untuk membangun surga bagi pelacur itu. Ia tidak berteriak. Ia tidak membanting barang. Arini Wijoyo tidak dididik untuk kehilangan kendali. Sebaliknya, sebuah ketenangan yang menakutkan menyelimutinya. Otaknya yang biasanya sibuk dengan strategi filantropi dan manajemen acara, kini beralih fungsi. Ia menjadi seorang jenderal perang, memetakan medan pertempuran dalam pikirannya. Dengan gerakan yang presisi, ia mengeluarkan ponselnya. Ia meletakkan setiap dokumen di atas meja kayu yang mengilap, satu persatu, dan memotretnya dari berbagai sudut. KTP Luna. Surat nikah siri. Bukti transfer. Klik. Klik, klik. Suara rana kameranya adalah satu-satunya bunyi di ruangan itu. Terdengar seperti paku yang ditancapkan ke peti mati pernikahan mereka. Setelah selesai, ia menyusun kembali semua dokumen itu ke dalam map coklat, persis seperti semula. Ia menyelipkannya kembali ke bagian paling belakang laci, di belakang map biru. Ia menutup laci itu. Tidak ada satupun barang yang bergeser dari tempatnya. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seolah-olah hatinya tidak baru saja dicabik-cabik dan dibekukan menjadi es. Beberapa jam kemudian, Bram pulang. Ia masuk rumah dengan senyum cerah. Kulitnya sedikit lebih gelap karena matahari. Aku pulang, sayang. Serunya. Arini muncul dari ruang keluarga. Sebuah buku tergeletak di pangkuannya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Selamat datang kembali, Mas. Bagaimana permainan golfnya? Menang besar, kata Bram, menghampiri dan mencium pipinya. Ciuman itu terasa seperti sentuhan seekor reptil. Oh ya, terima kasih untuk fotonya tadi. Sangat membantu. Sama-sama, jawab Arini. Suaranya terdengar merdu seperti biasa. Bram menatapnya, tidak melihat apapun selain istri cantiknya yang sedang bersantai. Ia tidak melihat badai es yang mengamuk di balik mata yang tenang itu. Ia tidak tahu bahwa wanita di hadapannya bukan lagi istrinya, melainkan musuh bebuyutannya.
Ia tidak sadar bahwa dengan kecerobohannya, ia tidak hanya membongkar rahasianya, tetapi juga telah menandatangani surat kematian bagi kehidupannya yang nyaman dan mewah. Malam itu, saat Bram tertidur di sampingnya, Arini tidak memejamkan mata. Ia menatap kegelapan, dan dalam kegelapan itu, sebuah rencana mulai terbentuk. Rencana yang dingin, kejam, dan metodis. Kau mengambil kehormatanku, Bram. Pikirnya, setiap kata terukir dalam es di benaknya. Kau mengambil kepercayaanku. Dan kau menggunakan uang keluargaku untuk membiayai kebohonganmu. Aku tidak akan hanya menceraikanmu. Aku akan mengambil kembali semuanya. Setiap sen. Setiap mobil. Setiap jabatan. Aku akan melucutimu hingga kau tidak punya apa-apa selain nama dan penyesalanmu. Kau telah membangun surga palsumu di atas kerajaanku. Sekarang, saksikan aku membakarnya hingga menjadi abu. Keesokan paginya, matahari terbit sama seperti hari-hari sebelumnya, menyinari tirai sutra di kamar tidur utama kediaman Wijoyo. Bramantio menggeliat, lalu berbalik untuk memeluk istrinya. Ia mendapati Arini sudah terjaga, duduk bersandar di kepala ranjang. Sebuah tablet menyala di pangkuannya. Cahaya dari layar memantulkan kilau dingin di matanya. Pagi, sayang. Sapa Bram dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. Sudah sibuk saja. Ia mencoba mencium bahu Arini. Namun Arini bergerak sedikit, seolah sedang menyesuaikan posisi duduknya. Pagi, Mas. Aku sedang membaca beberapa email. Jawab Arini. Suaranya datar dan tenang. Terlalu tenang. Sarapan sudah siap di bawah. Bram tidak menangkap pergeseran subtil itu. Baginya, ini adalah Arini yang biasa, efisien, teratur, selalu selangkah di depan. Ia bangkit dari ranjang, menuju kamar mandi, sambil bersiul kecil. Arini tidak menoleh. Ia menatap lurus ke layar tabletnya. Namun pikirannya tidak ada di sana. Pikirannya berada di medan perang yang baru saja ia ciptakan dalam benaknya. Setiap suara siulan Bram, setiap tetes air dari pancuran, terdengar seperti penghinaan. Setelah Bram berangkat kerja, dengan mobil yang akan segera ia lucuti, menuju kantor yang akan segera ia usir, keheningan di rumah mewah itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang penuh dengan potensi, seperti udara sesaat sebelum badai petir mengamuk. Arini berjalan ke ruang kerjanya, bukan lagi ruang kerja yayasan yang penuh warna-warna lembut, melainkan ruang kerja utama peninggalan ayahnya yang jarang ia gunakan. Ruangan berpanel kayu gelap dengan meja besar yang kokoh. Di sini, ia merasa lebih seperti seorang CEO daripada seorang istri. Di sini, ia adalah Wijoyo. Tindakan pertamanya bukanlah menangis atau meratapi nasib. Tindakan pertamanya adalah mengangkat telepon dan menekan nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Nomor Tirtayasa, SH, M. Hum, pengacara pribadi keluarga Wijoyo selama 3 dekade. Pria tua yang matanya setajam elang dan prinsipnya sekeras baja. Halo, Arini. Sapa suara berat di seberang sana. Tirtayasa tidak pernah berbasa-basi. Selamat pagi, Pak Tirta, balas Arini. Nadanya formal dan dingin. Saya harap saya tidak mengganggu. Saya perlu bertemu dengan Anda hari ini. Sangat mendesak dan sangat rahasia. Ada jeda sejenak. Tirtayasa bisa merasakan urgensi di balik ketenangan suara Arini. Tentu saja. Kantor saya? Atau? Tidak. Potong Arini cepat. Tidak di tempat yang bisa dihubungkan dengan kita. The Elysian Lounge. Hotel Mahameru. Ruang privat nomor 3. Pukul 3 sore ini. Bisakah? Saya akan ada di sana. Jawab Tirtayasa tanpa bertanya lebih lanjut. Ia tahu, jika seorang Arini Wijoyo meminta pertemuan seperti ini, berarti ada sesuatu yang sangat salah di dalam kerajaan mereka. Panggilan kedua lebih sulit. Ia tidak memiliki kontak seorang penyelidik swasta. Tapi ia tahu Tirtayasa pasti punya. Ia mengirim pesan singkat kepada sang pengacara. Saya juga butuh rekomendasi penyelidik swasta terbaik. Paling diskret. Bayaran bukan masalah. Balasannya datang dalam 5 menit. Sebuah nama,
Adrian, dan sebuah nomor telepon. Tidak lebih. Arini menelepon nomor itu. Suara di seberang terdengar profesional dan tanpa emosi. Dengan Adrian. Saya mendapat nomor Anda dari Tirtayasa, kata Arini. Saya punya pekerjaan untuk Anda. Jelaskan. Arini menarik napas dalam-dalam, menatap keluar jendela ke arah taman yang terawat sempurna. Taman yang dibiayai oleh uang keluarganya, yang kini dinikmati oleh seorang pengkhianat. Saya ingin pengawasan penuh terhadap 2 orang. Suami saya, Bramantio, dan seorang wanita bernama Lunasari. Ia mengeja nama itu dengan presisi yang dingin. Saya mau jadwal harian mereka. Setiap tempat yang mereka kunjungi. Setiap orang yang mereka temui. Saya ingin laporan mendetail tentang kebiasaan finansial wanita itu. Dari mana sumber uangnya? Bagaimana ia membelanjakannya? Saya ingin foto, video, bukti transaksi. Saya mau tahu segalanya. Syarat utamanya, jangan sampai terdeteksi. Sedikit saja kecurigaan muncul dari pihak mereka. Anda gagal. Saya mengerti, kata Adrian. Standar biaya saya. Saya sudah bilang, bayaran bukan masalah, potong Arini. Kirimkan detail rekening Anda. Dana awal akan masuk dalam 1 jam. Saya mau laporan pertama di email saya besok pagi. Ia menutup telepon. 2 bidak catur pertama telah ia gerakan. Sekarang, bagian tersulit. Menunggu sambil memainkan perannya. Malam itu, saat makan malam, Arini menunjukkan performa terbaiknya. Ia telah memesan catering dari restoran favorit Bram. Ia mengenakan gaun rumah yang elegan. Ia bertanya tentang hari Bram di kantor, tentang permainan golfnya, tentang investor yang ia temui. Luar biasa, sayang, kata Bram, menyuap steak wagyunya. Investor dari Singapura itu sepertinya sangat tertarik. Kalau kesepakatan ini berhasil, ini akan menjadi pencapaian terbesarku untuk perusahaan. Perusahaan ayahku, koreksi Arini dalam hati. Tapi di bibirnya tersungging senyum. Aku yakin kamu bisa, Mas. Kamu selalu bisa mencapai apapun yang kamu mau. Dan aku akan memastikan kau kehilangan segalanya yang sudah kau capai. Lanjut suara dingin di benaknya. Ia bahkan menawarkan untuk memijat bahu Bram yang tegang setelah seharian bekerja. Saat jari-jarinya menekan otot-otot suaminya, ia tidak merasakan apa-apa selain rasa jijik yang dingin. Setiap sentuhan adalah kebohongan. Setiap kata manis adalah racun yang tertunda. Ia sedang menidurkan mangsanya dalam rasa aman palsu, sementara di luar sana, para pemburunya sudah mulai bergerak. Pukul 3 sore, Arini sudah berada di The Elysian Lounge. Ruangan privat itu tersembunyi di sudut yang remang, dilapisi beludru merah marun yang menyerap suara. Tirtayasa sudah menunggunya, segelas air putih di hadapannya. Wajahnya yang berkerut tampak serius. Arini, katanya sebagai sapaan. Arini duduk, menolak tawaran minum dari pelayan. Ia tidak membuang waktu. Ia meletakkan ponselnya di atas meja, membuka galeri, dan mendorongnya ke arah Tirtayasa. Lihat ini. Tirtayasa memasang kacamata bacanya. Matanya yang tajam memindai setiap gambar. Wajahnya tetap tanpa ekspresi saat melihat KTP Luna, namun alisnya sedikit terangkat saat melihat surat nikah siri. Ketika ia sampai pada bukti transfer untuk Gria Tawang Belagio, rahangnya mengeras. Ia menggeser gambar-gambar itu beberapa kali, membacanya ulang, lalu meletakkan ponsel itu kembali ke meja. Ia melepas kacamatanya, menatap Arini lurus-lurus. Sudah berapa lama kamu tahu? 2 hari, jawab Arini. Dia tahu kamu tahu. Tidak, dia pikir aku masih istri bodohnya yang penurut. Tirtayasa mengangguk pelan. Ada kilat apresiasi di matanya atas kendali diri Arini. Bagus, katanya. Ini bukan hanya perselingkuhan, Arini. Itu urusan pribadi. Tapi ini, ia mengetuk meja dengan jarinya. Pembelian Gria Tawang menggunakan dana yang tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Ini adalah pembobolan aset perusahaan secara sistematis. Pria itu sudah melewati batas.
Dia sudah menggerogoti fondasi Wijoyo Group. Hati Arini terasa sedikit lega. Tirtayasa melihatnya dari sudut pandang yang sama. Ini bukan sekadar sakit hati seorang istri. Ini adalah serangan terhadap keluarganya, terhadap warisannya. Apa yang kamu inginkan, Arini? Tanya Tirtayasa. Arini mencondongkan tubuhnya ke depan. Api dingin berkobar di matanya. Saya tidak mau perceraian yang damai. Saya tidak mau mediasi. Saya mau perang. Saya mau dia keluar dari hidup saya tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang melekat di badannya. Saya mau setiap fasilitas yang ia nikmati atas nama Wijoyo. Mobil, kartu kredit, keanggotaan klub, jabatannya, dicabut. Saya mau dia merasakan bagaimana rasanya kembali menjadi nol. Bahkan lebih rendah dari nol. Tirtayasa mendengarkan dengan saksama. Saat Arini selesai, ia tersenyum tipis. Itu bukan senyum yang hangat. Itu adalah senyum seekor hiu yang mencium bau darah di air. Keinginanmu adalah perintahku, kata Tirtayasa. Kita akan siapkan semuanya dalam senyap. Saat kita menyerang, itu akan menjadi serangan terkoordinasi yang tidak akan memberinya ruang untuk bernapas. Tapi kita butuh lebih banyak amunisi. Biarkan penyelidikmu bekerja. Semakin banyak kotoran yang kita punya, semakin dalam kita bisa menguburnya. Mereka menghabiskan 1 jam berikutnya memetakan langkah-langkah awal. Badai itu kini memiliki arah. Badai itu memiliki nama. Dan ia akan segera menerjang, menghancurkan surga palsu yang telah dibangun Bramantio di atas kebohongan. Malam-malam Arini kini memiliki ritme yang baru. Setelah Bram tertidur lelap di sampingnya, tidur seorang pria yang tidak memiliki beban, atau setidaknya begitulah kelihatannya, Arini akan menyelinap keluar dari kamar tidur mereka. Dengan jubah sutra membungkus tubuhnya, ia akan berjalan tanpa suara menuju ruang kerja ayahnya, tempat laptopnya yang terenkripsi menanti. Di sanalah, dalam keheningan yang hanya ditemani detak jam, ia menerima laporan dari Adrian, sang penyelidik swasta. Email pertama datang tepat 24 jam setelah panggilan telepon mereka, seperti yang dijanjikan. Subjeknya hanya sebuah kode. Laporan harian A01. Isinya ringkas, efisien, dan mematikan. Adrian tidak membuang waktu dengan narasi. Ia menyajikan fakta mentah. Terlampir adalah sebuah folder zip yang dilindungi kata sandi. Arini memasukkan sandi yang telah diberikan. Ancaman. Dan folder itu terbuka, menampakkan isinya. Foto-foto itu beresolusi tinggi, diambil dengan lensa tele yang kuat. Begitu jernih hingga Arini bisa melihat detail jahitan pada tas tangan yang dibawa Luna. Foto pertama menunjukkan Bram dan Luna keluar dari lobi Bellagio Residence pada pagi hari. Bram merangkul pinggangnya dengan santai. Foto berikutnya, mereka sedang sarapan di sebuah kafe trendy di Senopati, tempat yang tidak akan pernah dikunjungi Arini karena terlalu riuh. Mereka tertawa, terlihat seperti pasangan muda manapun yang sedang jatuh cinta. Rasa mual yang tajam menusuk ulu hati Arini, tapi ia menekannya dengan paksa, mengubahnya menjadi bara kebencian yang dingin. Laporan itu berlanjut dengan jadwal pergerakan mereka. Kunjungan Luna ke salon kelas atas. Lalu ke sebuah butik di mal mewah. Struk pembayaran dari butik itu juga terlampir. Sebuah foto yang diambil dari jarak dekat. Total belanja lebih dari 70 juta rupiah. Dibayar dengan kartu kredit debit atas nama Lunasari. Uangku, pikir Arini getir. Kemudian, ada foto Luna memasuki sebuah mobil sedan Eropa berwarna putih yang masih mengilat. Adrian dengan sigap sudah menyertakan detail nomor polisinya. Pengecekan awal menunjukkan mobil itu terdaftar atas nama Lunasari, dibeli 2 bulan lalu secara tunai. Setiap hari, laporan baru datang. Gudang senjata Arini semakin penuh. Ada video pendek yang diambil dari seberang jalan, menunjukkan Bram membukakan pintu mobil untuk Luna, lalu memberinya ciuman singkat sebelum Luna pergi. Ada rekaman audio, didapat Adrian entah bagaimana caranya. Percakapan Luna ditelepon dengan seorang temannya. Iya, dia sayang banget sama aku. Suara manja Luna terdengar dari speaker laptop Arini. Soal istri tuanya itu, cuma masalah waktu. Bram bilang dia itu dingin kayak es. Cuma peduli sama kerjaan dan yayasannya.
Nggak bisa ngurus suami. Sebentar lagi juga aku yang bakal jadi Nyonya Wijoyo resmi. Kamu bayangin aja, hidupku bakal kayak gimana nanti. Arini mematikan rekaman itu. Tangannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Istri tua yang dingin? Tidak bisa mengurus suami? Wanita ini, parasit ini, tidak tahu apa-apa tentang pengorbanan dan investasi yang telah Arini tanamkan pada Bram. Ia tidak tahu bahwa semua yang dinikmatinya sekarang adalah tetesan dari samudra kekayaan yang tidak akan pernah bisa ia sentuh. Sementara itu, di dalam Gria Tawang Belagio yang dibeli dengan uang hasil pengkhianatan, Bram dan Luna hidup dalam gelembung kebodohan mereka yang sombong. Mas, sampai kapan sih kita harus sembunyi-sembunyi begini? Rengek Luna sambil memoles kukunya dengan ket kuku berwarna merah menyala. Ia duduk di sofa beludru mahal, menatap Bram yang sedang melonggarkan dasinya. Aku capek tahu, harus selalu jadi yang kedua. Bram menghampirinya, duduk di sampingnya dan membelai rambutnya. Sabar, sayang, sedikit lagi, katanya dengan nada meremehkan. Proyek dengan investor Singapura ini adalah kunci. Begitu aku berhasil mengamankannya, posisiku di perusahaan akan jadi tak tergoyahkan. Bahkan ayah Arini pun tidak akan bisa melawanku. Saat itu terjadi, aku akan punya daya tawar yang cukup untuk menceraikannya dengan syarat yang menguntungkan. Apa dia nggak curiga sama sekali? Tanya Luna, masih cemberut. Bram tertawa. Tawa seorang pria yang dibutakan oleh arogansinya. Curiga? Arini? Sayang, dunianya itu cuma berputar antara rapat yayasan, acara amal, dan arisan sosialita. Dia pikir aku bekerja keras untuk kita. Dia tidak akan pernah berpikir aku punya kehidupan lain. Soal uang. Bram mengangkat bahu. Itu sudah jadi hakku. Anggap saja itu kompensasi karena sudah menikahi wanita sedingin patung es. Dia punya uangnya. Aku punya keahlian. Simbiosis mutualisme. Ia tidak sadar bahwa patung es itu kini telah menjadi gunung berapi yang siap meletus. Dan, simbiosis, mereka akan segera berakhir dengan sangat brutal. Seminggu setelah pertemuan pertamanya dengan Tirtayasa, Arini meminta pertemuan kedua. Kali ini, ia datang dengan membawa laptopnya. Di hadapan sang pengacara tua di ruang privat yang sama, Arini mempresentasikan temuannya. Folder demi folder ia buka, bukti finansial, dokumentasi visual, jejak digital. Tirtayasa mengamati semuanya dalam diam. Wajahnya yang biasanya keras kini menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara amarah dan kekaguman pada ketelitian Arini. Bukti ini lebih dari cukup, kata Tirtayasa setelah Arini selesai. Adrian bekerja dengan baik. Sekarang, mari kita lihat persenjataan kita. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map tebal. Ini adalah salinan perjanjian pranikah kalian. Seperti yang kamu tahu, ini salah satu yang paling ketat yang pernah saya susun. Disebutkan dengan jelas, semua aset yang dimiliki oleh keluarga Wijoyo dan olehmu secara pribadi sebelum, selama, dan setelah pernikahan, akan tetap menjadi milikmu sepenuhnya. Bramantio tidak berhak atas satu lembar saham pun. Saya tahu itu, kata Arini. Tapi ini bagian yang paling penting, lanjut Tirtayasa, menunjuk sebuah klausul. Ini adalah struktur kepemilikan aset. Rumah utama di Menteng, atas namamu. Villa di Puncak, atas nama perusahaan induk. Semua mobil mewah yang ia gunakan, termasuk yang ia pakai sehari-hari, adalah aset perusahaan yang dipinjamkan padanya sebagai fasilitas jabatan. Tirtayasa tersenyum dingin. Secara hukum, suamimu itu, Direktur Utama Wijoyo Group, hanya memiliki barang-barang pribadinya, sisa gaji di rekeningnya, dan utang kartu kredit jika ada. Dia adalah seorang karyawan dengan gaji sangat tinggi. Arini. Tidak lebih. Sebuah beban berat terangkat dari pundak Arini. Ia tahu ia terlindungi, tapi mendengar penegasan dari Tirtayasa membuatnya merasa memiliki kekuatan mutlak. Lalu, dana yang ia gunakan untuk wanita itu, tanya Arini. Itu adalah kail kita, jawab Tirtayasa, matanya berbinar.
Gaji dan bonusnya memang besar, tapi tidak cukup untuk membiayai gaya hidup ganda semewah ini tanpa menarik dana dari pos-pos lain. Biaya representasi yang digelembungkan, anggaran perjalanan dinas fiktif, biaya konsultan yang masuk rekening cangkang. Ini bukan lagi perselingkuhan. Ini adalah penggelapan dana perusahaan. Sebuah pelanggaran berat terhadap tugas fidusianya sebagai direktur. Ini adalah alasan yang tak terbantahkan untuk pemecatan seketika dan, jika kita mau, tuntutan pidana. Arini merasakan gelombang kekuatan yang dingin mengalir di dalam dirinya. Semua senjata telah terkumpul. Peta kelemahan musuh telah terbentang di hadapannya. Ia bukan lagi korban yang terluka. Ia adalah seorang komandan di malam sebelum penyerangan, memegang semua kartu truf di tangannya. Bagus, kata Arini. Suaranya mantap. Kita sudah punya semua yang kita butuhkan. Sekarang, kita susun rencana penyerangannya. Bertahap, metodis, dan tanpa ampun. Tirtayasa mengangguk setuju. Kita mulai dari mana, Jenderal? Tanyanya. Sebuah panggilan baru yang terasa sangat pas. Arini terdiam sejenak, menatap kosong ke dinding beludru merah. Pikirannya memutar kembali kesombongan Bram. Keyakinannya bahwa uang adalah haknya. Kita mulai dari apa yang paling ia anggap remeh, tapi merupakan sumber dari semua kekuasaannya. Jawab Arini, matanya kini berkilat berbahaya. Kita mulai dari keran uangnya. Senin pagi, hari dimulainya perang, meskipun hanya satu pihak yang menyadarinya. Arini bangun sebelum fajar, bukan karena gelisah, melainkan karena fokus yang tajam. Sementara Bram masih terlelap, ia duduk di depan meja riasnya yang terbuat dari kayu eboni, bukan untuk berdandan, melainkan untuk menandatangani surat perintah eksekusi. Serangannya tidak dilancarkan dengan teriakan atau amarah, melainkan dengan ketukan jari yang tenang di atas layar tabletnya. Email pertama ditujukan kepada manajer hubungan prioritas di bank utama keluarganya. Subjek: Tinjauan keamanan akun prioritas, Wijoyo. Selamat pagi, Pak Surya. Menindaklanjuti kemungkinan adanya aktivitas tidak wajar pada akun saya meminta agar semua kartu kredit tambahan dan fasilitas debit yang terhubung dengan akun utama saya, khususnya yang dipegang oleh saudara Bramantio, untuk segera dibekukan sementara per hari ini, pukul 10 WIB, dengan alasan audit keamanan internal. Mohon konfirmasinya jika sudah dilaksanakan. Terima kasih. Hormat saya, Arini Wijoyo. Email kedua, yang telah ia konsep bersama Tirtayasa, dikirim ke Direktur Keuangan Wijoyo Group, seorang loyalis keluarga. Subjek: Urgent, efisiensi dan penggantian fasilitas perusahaan. Selamat pagi, Bu Ratna. Sesuai arahan Dewan, yang diwakili oleh saya dan Pak Tirtayasa, dan dalam rangka efisiensi anggaran serta pembaruan sistem, kami meminta agar semua kartu kredit korporat yang saat ini dipegang oleh jajaran direksi, termasuk Direktur Utama, untuk dinonaktifkan sementara mulai hari ini, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kartu baru dengan limit yang disesuaikan akan diterbitkan setelah proses audit selesai. Tolong sampaikan ini sebagai kebijakan baru yang berlaku untuk semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Arini Wijoyo. Ia mengirim kedua email itu sebelum pukul 7 pagi. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Ini adalah langkah-langkah bisnis, dingin dan terukur. Ia kemudian bangkit dan bersiap-siap, memilih setelan berwarna krem yang membuatnya tampak profesional dan berwibawa. Saat sarapan, Bram turun dengan wajah ceria, sama sekali tidak menyadari pedang tak kasat mata yang menggantung di atas kepalanya. Hari ini aku ada janji makan siang penting. Setelah itu mungkin aku akan mampir ke mal sebentar, katanya sambil mengoleskan selai pada rotinya. Luna lagi ingin lihat ikut jam tangan model baru. Arini mengangkat pandangannya dari cangkir tehnya, menatap lurus ke mata suaminya. Oh ya? Semoga kamu dapat yang bagus, katanya dengan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Nikmatilah jendela toko untuk terakhir kalinya, Bramantio, pikirnya. Karena hanya itu yang bisa kamu lakukan hari ini, melihat, tapi tidak bisa memiliki. Pukul 2 siang, di sebuah butik jam tangan mewah di Plaza Indonesia, skenario yang telah Arini bayangkan mulai terwujud.
Udara di dalam butik terasa sejuk dan beraroma mahal. Luna, dengan kacamata hitam besar bertengger di kepalanya, menunjuk sebuah jam tangan wanita bertabur berlian di dalam etalase kaca. "Aku mau yang itu, Mas," katanya dengan nada manja yang dibuat-buat. "Cantik banget, kan?" Bram, dalam puncak kesombongannya, tersenyum lebar. "Apapun untukmu, sayang." Ia memberi isyarat pada seorang pramuniaga yang segera menghampiri dengan membungkuk hormat. "Tolong keluarkan yang itu. Kami ambil." Pramuniaga itu dengan hati-hati mengeluarkan jam tangan tersebut dan meletakkannya di atas nampan beralas beludru. Harganya tertera di label kecil, 480 juta rupiah. Bram bahkan tidak berkedip. Ini adalah cara termudah untuk membuat Luna senang dan, yang lebih penting, untuk menegaskan kekuasaannya. Setelah proses administrasi singkat, tibalah saat pembayaran. Bram mengeluarkan dompetnya dan dengan gerakan teatrikal, menyodorkan kartu kredit platinum tak terbatasnya, kartu hitam legam yang menjadi simbol statusnya. Kartu yang diberikan Arini. Pramuniaga itu mengambilnya, menggeseknya di mesin EDC. Hening sejenak. Lalu, sebuah kerutan muncul di dahinya. Ia menggeseknya lagi. Hasilnya sama. "Mohon maaf, Bapak," katanya dengan suara pelan, berusaha menjaga profesionalisme. "Sepertinya ada sedikit kendala dengan kartunya. Mungkin Bapak bisa mencoba kartu lain." Wajah Bram yang tadinya berseri-seri langsung berubah masam. "Kendala? Tidak mungkin. Coba lagi," perintahnya. Nadanya sedikit tajam. Pramuniaga itu menurut. "Masih sama, Pak. Transaksi ditolak." Wajah Luna mulai menunjukkan kekesalan. Beberapa pengunjung lain di butik itu mulai melirik ke arah mereka. Rasa malu yang panas mulai menjalar di leher Bram. "Baik," katanya dengan gigi terkatup. Ia mengeluarkan kartu kredit korporatnya. Kartu Wijoyo Group yang sama prestisiusnya. "Pakai yang ini." Kartu itu digesek. Hasilnya, bisa ditebak. Sama saja. Ditolak, Pak. Kini, bukan hanya pramuniaga itu yang menatapnya aneh. Manajer butik mulai mendekat. Luna menatap Bram dengan pandangan tak percaya. "Mas, ada apa ini? Kamu nggak lupa bayar tagihan, kan?" bisiknya, penuh tuduhan. "Tentu saja tidak," bentak Bram pelan. Kini benar-benar panik. "Beri saya waktu sebentar." Ia berjalan cepat ke sudut butik, mengeluarkan ponselnya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia menelepon nomor layanan prioritas banknya. Setelah melewati verifikasi keamanan, ia langsung menyemprot operator di seberang sana. "Kartu saya ditolak di butik. Ada apa dengan sistem kalian? Ini sangat memalukan." Suara operator wanita itu terdengar tenang dan terlatih. "Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Bapak Bramantio. Menurut data kami, semua fasilitas kredit yang terhubung dengan akun utama atas nama Nyonya Arini Wijoyo memang sedang dalam status pembekuan sementara sejak pukul 10 pagi tadi." "Dibekukan? Atas alasan apa?" tanya Bram, suaranya meninggi. "Atas permintaan langsung dari pemegang akun utama, Nyonya Arini, untuk keperluan tinjauan keamanan, Pak." Dunia Bram seakan berputar. "Arini? Kenapa Arini melakukan ini?" Dengan tangan gemetar, ia menutup telepon dan segera menghubungi Direktur Keuangan, Bu Ratna. "Bu Ratna, kartu korporat saya tidak bisa digunakan. Apa ada masalah?" "Oh, selamat siang, Pak Bram," jawab Bu Ratna dengan nada yang dibuat sesantai mungkin. "Betul, Pak. Sesuai memo dari Bu Arini pagi ini, ada kebijakan baru. Semua kartu korporat direksi sementara dinonaktifkan untuk pembaruan sistem dan penyesuaian limit. Kartu baru akan kami distribusikan minggu depan. Mohon maklum ya, Pak. Ini berlaku untuk semua." "Kok berlaku untuk semua?" Sebuah kebohongan korporat yang rapi. Bram tahu itu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah serangan. Ia kembali ke konter dengan wajah pucat. Luna menatapnya dengan marah. Manajer butik tersenyum kaku. "Jadi, bagaimana, Pak?"
Bram menelan ludahnya yang terasa pahit. Sepertinya ada masalah dengan bank saya. Kita kembali lagi lain kali. Ia berbalik dan berjalan keluar dari butik itu, diikuti oleh Luna yang mendengus kesal. Mereka berjalan melewati deretan etalase mewah dalam keheningan yang memalukan. Ini adalah Walk of Shame terpanjang dalam hidup Bram. Jadi, sembur Luna begitu mereka cukup jauh dari butik. Apa maksudnya semua ini? Kamu bilang kamu punya uang tak terbatas. Kenapa kita harus dipermalukan seperti itu? Aku tidak tahu. Ada masalah teknis. Elak Bram. Suaranya terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Masalah teknis atau istrimu sudah tahu? Tuding Luna, matanya menyipit. Ini pasti ulahnya, kan? Pertengkaran pertama mereka yang sesungguhnya meletus di tengah keramaian mal, dipicu oleh runtuhnya ilusi kekayaan tak terbatas. Fondasi hubungan mereka yang terbuat dari uang mulai menunjukkan retakan pertamanya. Jauh dari sana, di sebuah aula hotel bintang 5, Arini sedang berdiri di atas panggung, memberikan kata sambutan dalam sebuah acara penggalangan dana untuk yayasannya. Ia tampak anggun, penuh welas asih, berbicara tentang pentingnya memberi harapan. Di tengah pidatonya, ponselnya yang diletakkan di podium bergetar pelan. Sebuah pesan singkat dari Tirta Yasa. Fase 1 berhasil. Arini berhenti sejenak, mengambil jeda dramatis dalam pidatonya. Ia tersenyum lembut kepada para hadirin, sebuah senyum yang mereka tafsirkan sebagai tanda kehangatan. Namun, di dalam hatinya, senyum itu memiliki makna lain. Itu adalah senyum kemenangan. Ini baru guncangan pertama, Bram, pikirnya sambil melanjutkan pidatonya. Tunggu sampai aku meruntuhkan seluruh bangunanmu. Batu demi batu. Malam itu, Bram pulang ke rumah dengan aura gelap yang mengikutinya seperti bayangan. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan kemarahannya. Insiden di butik jam tangan telah merobek selubung kesabarannya. Ia menemukan Arini di paviliun tepi kolam renang, sedang membaca buku di bawah cahaya lentera taman yang lembut. Pemandangan itu, ketenangan istrinya yang sempurna, terasa seperti bensin yang disiramkan ke api amarahnya. Arini, panggilnya. Suaranya serak dan tertahan. Kita perlu bicara. Arini menurunkan bukunya perlahan, menandai halamannya dengan pembatas buku dari perak. Ia menatap Bram. Wajahnya memancarkan kepolosan yang dibuat-buat. Tentu, Mas. Ada apa? Kamu kelihatan tegang. Jangan pura-pura tidak tahu, bentak Bram. Akhirnya kehilangan kendali. Kamu yang membekukan kartu-kartuku, kan? Kebijakan baru di kantor itu juga pasti kerjaanmu. Apa maksudnya semua ini? Ia berdiri menjulang di hadapan Arini, mencoba menggunakan postur tubuhnya untuk mengintimidasi. Tapi Arini tidak gentar. Ia tetap duduk, menatap suaminya dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara kekecewaan dan belas kasihan palsu. Mas, duduklah. Kenapa kamu menuduhku seperti itu? Katanya dengan suara lembut yang justru semakin memancing emosi Bram. Aku sudah jelaskan. Pihak bank meneleponku pagi itu. Mereka bilang ada beberapa percobaan phishing yang mencurigakan yang menargetkan akun kita. Tentu saja aku panik. Aku minta mereka bekukan sementara demi keamanan. Demi keamanan uang kita. Ia menekankan kata kita dengan halus. Soal kebijakan kantor. Itu arahan langsung dari Papa melalui Pak Tirta. Beliau bilang, setelah melihat laporan keuangan kuartal lalu, perlu ada efisiensi serentak di semua lini. Aku pikir kamu sebagai direktur utama sudah diberitahu lebih dulu. Maaf ya, kalau ternyata komunikasinya terlewat. Seharusnya aku meneleponmu langsung. Setiap kata adalah kebohongan yang dibungkus dengan logika korporat yang sempurna. Alasan-alasannya begitu masuk akal. Begitu rapi, hingga Bram tidak punya celah untuk membantah tanpa menelanjangi dirinya sendiri. Bagaimana ia bisa bilang, aku tahu kamu bohong karena aku tidak bisa membelikan jam tangan untuk istri siriku. Ia terperangkap. Arini telah membangun sangkar dari logika dan kepura-puraan, dan Bram baru saja berjalan masuk ke dalamnya. Aku tidak percaya ini, desis Bram,
Suaranya kini terdengar lebih seperti kekalahan daripada kemarahan. Ia terduduk di kursi di seberang Arini. Kepalanya berdenyut. "Sudahlah, Mas. Mungkin ini hanya miskomunikasi," kata Arini, bangkit dan mengusap bahu suaminya. Sebuah sentuhan yang membuat kulit Bram meremang. "Hanya beberapa hari. Nanti semuanya akan kembali normal." Normal yang baru, tambahnya dalam hati. Beberapa hari berikutnya adalah neraka bagi ego Bramantio. Tanpa kartu kredit tak terbatas, ia harus hidup dari uang tunai yang tersisa di dompetnya. Tanpa mobil sport perusahaan, ia terpaksa mengendarai mobil pribadinya yang sudah 5 tahun tidak ia sentuh. Sebuah sedan Jepang yang di mata lingkarannya setara dengan gerobak. Setiap pagi, saat ia keluar dari mobil itu di lobi Wijoyo Group, ia bisa merasakan tatapan para karyawan lain. Tatapan yang penuh tanda tanya dan gosip tersembunyi. Ia merasa dilucuti. Tapi ia berpikir, ini hanyalah badai kecil. Ia hanya perlu bertahan. Ia salah besar. Ini baru gerimis sebelum badai yang sesungguhnya. Pukulan kedua datang pada hari Jumat siang. Bram sedang berjalan tergesa-gesa melintasi lobi utama kantor yang megah. Hendak pergi makan siang. Sebuah pelarian untuk bertemu Luna dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat itulah, 3 orang pria berbadan tegap dalam seragam safari berwarna biru dongker mencegat langkahnya. Di dada mereka tersemat logo Wijoyo Group. "Selamat siang, Bapak Bramantio," sapa pria yang di tengah, suaranya datar dan profesional. "Ya, ada apa?" jawab Bram ketus. "Tidak punya waktu untuk basa-basi. Kami dari Divisi Manajemen Aset Wijoyo Group, Pak," lanjut pria itu. Sama sekali tidak terintimidasi oleh nada suara Bram. "Sesuai dengan memo internal nomor 11 Dir 8 2025, kami ditugaskan untuk menarik sementara kendaraan dinas dengan nomor polisi B1 Bram." Darah serasa surut dari wajah Bram. Mobil sport hitamnya yang terparkir angkuh di slot khusus direktur utama. Simbol utama kekuasaannya di gedung ini. "Menarik? Atas dasar apa? Saya direktur utama di sini." Pria itu tidak gentar. Ia menyodorkan sebuah tablet. "Ini surat perintahnya, Pak, ditandatangani oleh Dewan Komisaris. Kendaraan akan ditarik untuk keperluan audit fisik dan valuasi ulang seluruh aset bergerak perusahaan. Mohon kerjasamanya untuk menyerahkan kunci kontak." Semua mata di lobi kini tertuju pada mereka. Para resepsionis, satpam, karyawan yang lalu lalang, semuanya berhenti untuk menyaksikan drama yang sedang berlangsung. "Ini adalah penghinaan publik tingkat tertinggi. Saya tidak akan menyerahkannya," geram Bram. Pria itu memberi isyarat kepada 2 orang satpam yang berjaga di dekat pintu. Mereka mendekat, berdiri mengapit Bram. Postur mereka jelas menunjukkan mereka akan menjalankan perintah atasan mereka, yaitu manajemen aset. Bukan Bram. Bram menatap sekeliling. Ia terisolasi. Dikalahkan. Dengan tangan gemetar karena marah dan malu, ia merogoh sakunya, menarik kunci mobil dengan logo kuda jingkrak itu, dan melemparkannya ke tangan si petugas. "Terima kasih atas kerjasamanya, Pak," kata pria itu tanpa ekspresi, sebelum berbalik dan berjalan menuju pintu keluar, diikuti oleh anak buahnya. Bram hanya bisa berdiri mematung di tengah lobi. Napasnya memburu. Ia bisa mendengar bisik-bisik di sekelilingnya. Reputasinya yang ia bangun bertahun-tahun hancur berkeping-keping dalam waktu kurang dari 5 menit. Jika Bram berpikir hari itu tidak bisa lebih buruk lagi, ia kembali salah. Serangan ketiga, yang paling menghancurkan, datang tanpa suara, dalam bentuk kertas yang dingin dan legal. Sore itu, di Gria Tawang Belagio, saat Bram dan Luna sedang terlibat dalam pertengkaran sengit tentang insiden mobil, bel pintu mereka berbunyi. Luna membukanya dengan kesal, dan mendapati 2 orang pria berpakaian resmi berdiri di sana. Salah satunya membawa map besar. "Selamat sore. Bisa bertemu dengan Bapak Bramantio atau Ibu Lunasari?" tanya pria itu, yang ternyata adalah seorang jurusita dari pengadilan negeri. Bram menghampiri pintu. "Saya Bramantio. Ada apa?" Pria itu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. "Ini surat pemberitahuan sita jaminan atas properti ini, Pak."
Sesuai penetapan Pengadilan Nomor 73 PDTG 2025, PN Jakarta PST. Bram merobek amplop itu dengan kasar. Matanya membelalak saat membaca dokumen di dalamnya. Dengan bahasa hukum yang kaku, surat itu menyatakan bahwa aset berupa 1 unit Gria Tawang di Bellagio Residence, atas nama Lunasari telah dibekukan sebagai objek sengketa dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Nyonya Arini Wijoyo. Alasannya, aset tersebut diduga dibeli menggunakan dana yang merupakan bagian dari harta bersama tanpa persetujuan pihak penggugat, dan berpotensi merugikan hak-hak penggugat. Intinya, mereka tidak bisa menjual, menyewakan, atau bahkan menempati properti itu sampai kasusnya selesai, sebuah proses yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Mereka diusir secara hukum dari surga mereka. Ini tidak mungkin. Bisik Bram. Apa itu? Tuntut Luna, merebut kertas itu dari tangan Bram. Wajahnya berubah pucat saat ia membaca kata-kata, Sita Jaminan, dan Arini Wijoyo. Dia tahu, desis Luna. Matanya dipenuhi ketakutan dan amarah. Dia tahu segalanya. Dan dia akan mengambil semuanya dari kita. Kepanikan adalah motivator yang kuat. Setelah malam yang dihabiskan dengan pertengkaran sengit dan tuduhan tak berujung dari Luna, Bramantio sampai pada satu kesimpulan, ia harus menghadapi Arini. Tidak ada lagi jalan untuk bersembunyi. Ia harus memohon, mengancam, atau melakukan apapun untuk menghentikan tsunami yang sedang menghancurkan hidupnya. Dengan sisa uang tunai yang ia miliki, ia memesan taksi menuju rumah utama di Menteng, sebuah perjalanan yang terasa seperti ziarah ke makamnya sendiri. Ia tiba di depan gerbang megah yang dulu ia lewati dengan mobil sportnya. Kini ia harus melapor pada satpam seperti tamu biasa. Rasa malu membakarnya, tetapi keputusasaan mendorongnya maju. Ia menemukan Arini di ruang keluarga, duduk dengan tenang sambil menyesap teh pagi. Keberadaannya yang damai kontras dengan kekacauan yang berkecamuk di dalam diri Bram. Arini, serunya, suaranya parau. Hentikan semua ini. Aku mohon. Sita Jaminan? Kau benar-benar ingin menghancurkanku. Arini meletakkan cangkirnya di atas piring kecil dengan denting pelan. Ia menatap Bram, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, topeng kepolosan itu lenyap. Yang tersisa adalah tatapan sedingin es kutub. Tatapan seorang hakim yang sudah menjatuhkan vonis. Menghancurkanmu? Balas Arini. Suaranya rendah dan tajam. Apakah itu lebih kejam daripada seorang suami yang diam-diam menikahi wanita lain? Yang menggunakan uang hasil kerja keras keluarga istrinya untuk membelikan istana bagi pelacurnya? Jangan bicara padaku tentang kehancuran, Bram. Kamu yang memulainya. Bram terhuyung mundur seolah tertampar. Jadi benar. Dia tahu. Dia tahu segalanya. Arini, aku bisa jelaskan. Jelaskan. Arini tertawa, tetapi tidak ada humor dalam suara itu. Itu adalah suara pecahan kaca. Ia mengambil tablet dari meja di sampingnya, membukanya, dan memutarnya ke arah Bram. Di layar, terpampang foto beresolusi tinggi. Bram dan Luna sedang berciuman di lobi Bellagio Residence, tertanggal 3 minggu yang lalu. Jelaskan ini, Bram. Atau mungkin kamu mau menjelaskan surat nikah siri yang kamu simpan dengan rapi di laci mejamu. Wajah Bram pucat pasi. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa ditenun. Ia telah tertangkap basah, telanjang di bawah tatapan dingin istrinya yang kini menjadi algojonya. Apa maumu? Bisiknya. Suaranya terdengar seperti rintihan. Arini berdiri, melangkah mendekati Bram. Berhenti hanya beberapa senti di hadapannya. Ia bisa mencium aroma keputusasaan yang menguar dari tubuh suaminya. Mauku? Aku mau kerajaanku kembali. Dan aku mau parasit sepertimu disingkirkan dari dalamnya. Ia berhenti sejenak, seolah menikmati momen kekalahan total di mata Bram. Ayah ingin bertemu denganmu. Rapat Dewan Direksi Darurat. Besok pagi, jam 9, di kantor pusat. Pastikan kamu datang. Ia menepuk pelan pipi Bram, sebuah gestur yang intim namun terasa begitu menghina. Ini kesempatan terakhirmu untuk menjelaskan dirimu di hadapan beliau.
Jangan sia-siakan. Itu bukan tawaran. Itu adalah panggilan menuju tiang gantungan. Keesokan paginya, ruang rapat Dewan Direksi Wijoyo Group terasa lebih dingin dari biasanya. Meja mahoni panjang yang mengilap memantulkan wajah-wajah kaku para direktur. Semua loyalis Tuan Wijoyo. Di kepala meja, duduklah sang patriar itu sendiri, Tuan Wijoyo, dengan wajah sekeras batu granit. Diamnya lebih mengintimidasi daripada amukan badai. Di sisi kanannya, duduk Tirtayasa sang pengacara. Dan di sisi kirinya, ada kursi kosong untuk sang direktur utama. Bramantio masuk ke ruangan itu tepat pada pukul 9. Ia mengenakan setelan terbaiknya yang tersisa, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Tapi lingkaran hitam di bawah matanya dan wajahnya yang kuyu menceritakan kisah yang berbeda. Saat ia duduk di kursinya, ia merasa seperti terdakwa di pengadilan. Pintu di ujung ruangan terbuka, dan Arini masuk. Ia tidak mengenakan gaun, melainkan setelan kerja berwarna biru tua yang tajam. Ia tampak kuat, berwibawa, dan memegang kendali penuh. Ia tidak duduk, melainkan langsung berjalan ke podium kecil di depan layar proyektor raksasa. "Selamat pagi," sapanya. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Rapat Dewan Direksi Darurat ini diadakan untuk membahas satu agenda tunggal, adanya indikasi kuat pelanggaran berat kode etik, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direktur Utama Wijoyo Group, Saudara Bramantio. Bram menatap Arini dengan nanar. Arini tidak membalas tatapannya. Baginya, Bram bukan lagi suaminya. Ia hanyalah sebuah subjek masalah yang harus diselesaikan. Selama beberapa bulan terakhir, lanjut Arini, perusahaan telah mendeteksi adanya anomali keuangan yang signifikan yang bersumber dari pos anggaran yang dikelola langsung oleh Direktur Utama. Di layar besar di belakangnya, slide pertama muncul. Judulnya, Analisis Aliran Dana o Biaya Representasi. Di bawahnya, grafik dan tabel yang menunjukkan lonjakan pengeluaran yang tidak wajar. Arini memaparkannya dengan ketenangan seorang analis keuangan. Ia tidak menyebut nama Luna. Ia tidak menyinggung soal pernikahan siri atau perselingkuhan. Ia menyerang Bram di satu-satunya medan perang yang penting di ruangan itu, profesionalisme dan keuangan. "Di sini kita lihat," katanya, menunjuk sebuah diagram dengan laser pointer. Adanya klaim biaya perjalanan dinas ke Singapura pada tanggal 14 hingga 17 Juli. Namun, data dari pihak ketiga. Sebuah foto Bram dan Luna di sebuah beach club di Bali dengan tanggal yang sama muncul di sudut layar, menunjukkan bahwa perjalanan itu tidak pernah terjadi. Dana sebesar 250 juta rupiah untuk perjalanan ini telah masuk ke rekening pribadi. Para direktur mulai berbisik. Wajah Bram semakin pucat. Slide berikutnya, alokasi dana konsultan fiktif. Arini menampilkan bukti transfer berulang kali ke sebuah perusahaan cangkang yang, setelah dilacak oleh tim Tirtayasa, ternyata dimiliki oleh seorang wanita bernama Luna Sari. Slide terakhir adalah pukulan telak. Penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Di layar terpampang bukti transfer 500 juta rupiah dari rekening bonus perusahaan, yang seharusnya dilaporkan, digunakan sebagai uang muka untuk Gria Tawang Belagio. "Saudara Bramantio," kata Arini, akhirnya menatap lurus ke arah suaminya yang sudah lunglai di kursinya. "Telah secara sistematis menyedot dana perusahaan untuk membiayai gaya hidup pribadinya yang kedua. Ini bukan hanya tindakan yang tidak etis. Ini adalah pencurian." Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan setelah Arini selesai berbicara. Semua mata kini tertuju pada Tuan Wijoyo. Sang patriar itu akhirnya bergerak. Ia menatap Bram, bukan dengan amarah, melainkan dengan kekecewaan yang menusuk. "Bramantio," suara Tuan Wijoyo rendah, namun setiap kata terasa seperti pukulan palu. "Saya membawamu ke dalam keluarga saya. Saya memberimu kepercayaan untuk memimpin perusahaan yang saya bangun dari nol. Dan kamu membalasnya dengan menjadi seorang pencuri yang mengenakan jas mahal." Ia berhenti, membiarkan kata-kata itu meresap. "Efektif per detik ini, kamu dipecat dari jabatanmu sebagai direktur utama dan dari semua posisi lain di dalam Wijoyo Group." Tirtayasa mendorong selembar dokumen ke seberang meja menuju Bram.
Itu surat pemecatan dan kesepakatan pesangonmu. Pesangonnya nol. Sebagai gantinya, perusahaan setuju untuk tidak melanjutkan ini ke ranah pidana, dengan syarat kamu menandatanganinya sekarang dan melepaskan semua tuntutan. Ini bukan pilihan. Ini adalah ultimatum. Tuan Wijoyo mengangkat dagunya sedikit. Satpam, katanya dengan suara yang tidak meninggi sedikit pun. Pintu terbuka dan kepala keamanan masuk. Antar, Bapak, ini ke ruangannya. Beri dia 1 kotak kardus. Pastikan dia hanya membawa barang-barang pribadinya. Foto, pernak-pernik. Tidak ada satupun dokumen atau properti perusahaan yang boleh keluar. Setelah itu, antar dia keluar dari gedung ini. Perintah itu mutlak. Bram, dengan tubuh gemetar, didampingi keluar dari ruang rapat. Wajah para direktur lain menatapnya tanpa simpati. Ia digiring melewati koridor berdinding kaca, di mana para karyawan bisa melihat bos mereka yang dulu berkuasa kini digiring seperti seorang kriminal. Di kantornya yang megah, barang-barangnya, foto pernikahan dengan Arini, beberapa piala golf, dan pernak-pernik meja, sudah dimasukkan ke dalam kotak. Ia kemudian diantar turun, melewati lobi yang sama tempat mobilnya disita, dan keluar melalui pintu kaca otomatis. Udara Jakarta yang panas dan lembab menyambutnya. Pintu kaca itu tertutup di belakangnya, memisahkannya dari dunia kemewahan dan kekuasaan yang pernah menjadi miliknya. Ia berdiri di trotoar, memeluk sebuah kotak kardus, tanpa pekerjaan, tanpa uang, tanpa kehormatan. Di lantai atas, Arini berdiri di jendela kantor yang baru saja ia kosongkan. Ia melihat sosok kecil Bram di bawah sana, tampak bingung dan tersesat. Tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap. Hanya ada kepuasan yang dingin dan kelam. Pilar utama kehidupan Bram telah ia hancurkan hingga menjadi debu. Kini, saatnya memastikan sisa-sisa hidupnya juga tidak memiliki tempat untuk berteduh. Bram bersandar di dinding, merasakan lantai di bawah kakinya seakan runtuh. Uangnya dibekukan. Mobilnya disita. Kini, rumah tempat ia membangun kehidupan rahasianya juga disegel. Ia bukan lagi pemain catur yang ulung. Ia hanyalah sebuah bidak tak berdaya di papan permainan Arini. Dan istrinya itu baru saja melakukan skak. Sebentar lagi, skakmat. Dinding-dinding mewah Gria Tawang itu seakan mulai mendekat, mencekik mereka. Kemewahan yang mereka puja kini telah menjadi penjara mereka, dan kuncinya ada di tangan sang ratu yang telah mereka hianati. Udara di trotoar Jalan Sudirman terasa panas dan penuh asap knalpot, sebuah tamparan realitas yang kasar bagi Bramantio. Beberapa saat yang lalu, ia berada di ruangan ber-AC yang sejuk, seorang direktur utama. Kini, ia hanyalah seorang pria dengan setelan mahal yang mulai lepek karena keringat, memeluk sebuah kotak kardus berisi sisa-sisa kehidupannya yang dulu. Orang-orang berlalu lalang, meliriknya sekilas tanpa minat. Ia tak kasat mata, bukan lagi siapa-siapa. Tujuan pertamanya dan satu-satunya yang tersisa adalah Gria Tawang Bellagio. Tempat Luna menunggunya. Mungkin di sana, di dalam benteng kemewahan terakhir mereka, ia bisa berpikir. Dengan enggan, ia menahan sebuah taksi biasa berwarna biru, sebuah penurunan drastis dari Alphard dengan sopir pribadi yang biasa menunggunya. Selama perjalanan, ia menatap kosong keluar jendela. Menara-menara kaca yang dulu menjadi taman bermainnya kini seolah mengejeknya. Ia tiba di lobi Bellagio yang megah. Namun aura kekalahannya begitu pekat hingga resepsionis yang biasanya tersenyum ramah kini menatapnya dengan curiga. Ia naik ke lantai paling atas. Pintu Gria Tawang itu terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Luna berdiri di sana. Wajahnya pucat karena panik. "Mas, akhirnya kamu datang. Aku telepon dari tadi nggak diangkat. Apa yang terjadi? Kenapa mobilmu diambil?" Semburnya tanpa jeda. Bram melangkah masuk, melempar kotak kardusnya ke lantai marmer dengan bunyi gedebuk yang menyedihkan. Ia menjatuhkan dirinya ke sofa bludru yang harganya lebih mahal dari gaji pertamanya. "Sudah berakhir, Lu," katanya. Suaranya kosong. "Semuanya sudah berakhir. Aku dipecat." Luna membeku. Kata-kata itu menggantung di udara seperti vonis mati. "Dipecat? Apa maksudmu dipecat? Bagaimana bisa?"
Kamu kan direktur utama. Istrimu yang hebat itu, desis Bram. Rasa benci mengalahkan keputusasaannya sejenak. Dia menjebakku. Dia membeberkan semuanya di depan dewan direksi. Bukan perselingkuhan kita. Dia membuatnya seolah-olah aku mencuri uang perusahaan. Dia menghancurkanku. Reaksi pertama Luna bukanlah simpati. Bukan pelukan atau kata-kata penenang. Reaksi pertamanya adalah ketakutan murni yang egoistis. Matanya liar menatap sekeliling apartemen mewah itu. Dia tahu segalanya? Terus, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan apartemen ini? Uang? Tanyanya. Suaranya meninggi, menjadi pekikan yang melengking. Jadi sekarang kamu nggak punya apa-apa lagi? Kamu miskin. Kata, miskin. Itu menusuk Bram lebih tajam dari pisau manapun. Jaga bicaramu. Bentaknya. Akhirnya bangkit. Ini semua juga karena kamu. Tuntutanmu. Gaya hidupmu yang mahal. Kalau saja kamu bisa lebih sabar. Sabar? Pekik Luna. Tawanya terdengar histeris. Aku sudah mengorbankan segalanya untukmu. Menunggu seperti orang bodoh sementara kamu masih tidur dengan istri tuamu itu. Kamu janji akan memberiku dunia. Dan sekarang apa? Kamu memberiku surat sita dan status pengangguran? Kamu pembohong. Pria tak berguna. Topeng cinta dan pemujaan itu lurus seluruhnya, menampakkan wajah asli Luna, seorang wanita yang rakus dan panik, yang cintanya hanya sedalam rekening Bank Bram. Pertengkaran hebat pun meledak. Piring-piring mahal yang pernah mereka gunakan untuk makan malam romantis kini menjadi sasaran amarah. Pecah berkeping-keping di lantai. Saling tuduh, saling maki, saling menyalahkan. Hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan kini runtuh di bawah tekanan kenyataan. Di tengah kekacauan itu, bel pintu kembali berbunyi. Kali ini, petugas keamanan gedung yang datang, bersama seorang perwakilan hukum dari pihak pengelola. Maaf, Bapak dan Ibu, kata si petugas dengan tegas. Sesuai dengan surat perintah dari pengadilan, unit ini telah berstatus sengketa. Anda berdua diminta untuk mengosongkan properti ini dalam waktu 2 jam. Ini adalah pukulan final. Mereka benar-benar diusir. 2 jam berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Luna, sambil menangis terseduh-seduh, dengan panik memasukkan tas-tas desainer dan pakaian mahalnya ke dalam koper-koper besar. Bram hanya duduk termangu, menatap kosong ke dinding. Apa yang harus ia kemas? Semua yang mendefinisikan dirinya. Jabatan, kekuasaan, kekayaan, telah direnggut. Yang tersisa hanyalah pakaian-pakaian mahal yang kini terasa seperti kostum badut. Dengan beberapa koper dan sisa uang tunai sekitar 5 juta rupiah di saku Bram, mereka meninggalkan lobi Bellagio untuk terakhir kalinya, diantar oleh tatapan dingin para staf. Mereka kini tunawisma. Setelah perdebatan sengit dan beberapa penolakan dari hotel-hotel yang meminta kartu kredit sebagai jaminan, pilihan mereka semakin menipis. Melalui seorang kenalan lama Luna yang ia hubungi dengan enggan, mereka mendapatkan informasi tentang sebuah kamar sewa bulanan. Lokasinya jauh di pinggiran Jakarta. Di sebuah gang sempit yang bahkan taksi pun enggan masuk. Kontrasnya begitu brutal hingga terasa surreal. Dari lobi marmer ber-AC, mereka kini berjalan di gang becek yang beraroma comberan. Rumah-rumah berimpitan, catnya mengelupas, dijemur pakaian bergelantungan di mana-mana. Kamar sewa mereka, orang di sana menyebutnya kontrakan petak, berada di lantai 2 sebuah bangunan kusam. Ukurannya tidak lebih dari 3x4 meter. Hanya ada satu jendela kecil yang menghadap ke dinding bata tetangga. Sebuah kasur tipis tergeletak di lantai. Di sudut, ada kamar mandi kecil dengan WC jongkok dan sebuah bak air dari plastik. Satu-satunya perabot adalah lemari plastik murah dan sebuah kipas angin yang berdecit. Aku tidak mau tinggal di sini, isak Luna, menatap sekeliling dengan ngeri. Ini kandang tikus. Kita tidak punya pilihan, bentak Bram, membanting koper mereka ke lantai. Ini yang kita punya sekarang. Jadi biasakan dirimu. Kehidupan di level terendah pun dimulai. Hari-hari mereka diisi dengan keheningan yang menyesakkan, hanya diselingi oleh pertengkaran.
Panas yang menyengat di dalam ruangan membuat mereka mudah tersulut emosi. Suara berisik dari tetangga yang bertengkar atau televisi yang disetel keras menembus dinding tipis mereka, tanpa henti. Bram, pria yang terbiasa sarapan kroasang hangat dan kopi impor, kini harus sarapan mie instan yang ia masak dengan kompor portabel kecil. Luna, wanita yang terbiasa dengan perawatan spa dan manikur, kini harus menghadapi kenyataan mencuci pakaiannya sendiri di kamar mandi yang sempit dan berlumut. Ia menangis setiap hari, bukan karena kehilangan Bram, tetapi karena kehilangan cermin, kehilangan pendingin ruangan, kehilangan pelayan, kehilangan kehidupan yang ia rasa menjadi haknya. Setiap hari ia menyalahkan Bram. Ini semua salahmu. Kalau saja kamu lebih pintar. Kalau saja kamu tidak begitu sombong. Dan Bram, yang tidak punya tempat untuk lari, hanya bisa menerima racun itu. Egonya telah hancur. Harga dirinya telah lebur. Ia seringkali hanya duduk di atas kasur tipis itu, menatap retakan di dinding, pikirannya memutar ulang kehancurannya. Ia telah mendaki begitu tinggi, hanya untuk jatuh begitu keras. Dan kini ia terperangkap di dasar jurang, dirantai pada wanita yang menjadi simbol kegagalannya. Wanita yang kini membencinya sebesar ia membenci dirinya sendiri. Ini bukanlah kehidupan. Ini adalah neraka. Sebuah neraka yang diciptakan dengan sempurna oleh tangan dingin istrinya, sang ratu yang telah ia hianati. 2 minggu di dalam neraka pribadi mereka terasa seperti 2 tahun. Udara di dalam kontrakan peta itu selalu terasa pengap, syarat dengan aroma keputusasaan, keringat, dan mie instan yang direbus. Keheningan di antara Bram dan Luna kini lebih sering terjadi daripada pertengkaran. Bukan keheningan yang damai, melainkan keheningan yang berat dan penuh kebencian, di mana setiap napas yang diambil oleh yang satu menjadi gangguan bagi yang lain. Bramantio, pria yang dulu memulai harinya dengan membaca The Wall Street Journal sambil menyesap kopi single origin, kini menghabiskan waktunya dengan menatap dinding yang lembab. Bayangan kehidupannya yang dulu, pesta-pesta glamor, deru mesin mobil sport, rasa hormat di mata para bawahannya, muncul silih berganti di benaknya seperti film rusak, menyiksanya tanpa henti. Ia telah mencoba menghubungi beberapa teman lamanya, tetapi panggilannya tidak dijawab atau ia hanya mendapat jawaban dingin yang menghindar. Di dunia yang ia tinggalkan, kegagalan adalah penyakit menular, dan tidak ada yang mau berada di dekat orang yang terinfeksi. Luna, di sisi lain, telah berubah menjadi makhluk yang getir dan pendiam. Ia menjual beberapa tas dan perhiasan yang tersisa dengan harga murah untuk membeli pulsa dan makanan. Sebagian besar waktunya dihabiskan dengan ponselnya, berbisik-bisik dengan teman-temannya, mungkin mencari jalan keluar, mencari dahan baru untuk bergelantungan. Ia menatap Bram dengan tatapan yang tidak lagi berisi amarah, melainkan jijik murni. Baginya, Bram adalah pengingat hidup dari kesalahan terbesarnya. Pukulan terakhir itu datang pada suatu sore yang terik dan berdebu. Seorang pria berpakaian rapi, mengenakan kemeja batik lengan panjang yang tampak kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya, berhenti di depan pintu kamar mereka. Ia tampak ragu sejenak sebelum mengetuk. "Permisi, dengan Bapak Bramantio?" tanyanya. Suaranya terdengar formal dan tidak pada tempatnya di gang sempit itu. Bram, yang sedang berbaring lesu, bangkit dengan malas. "Saya," jawabnya. Beberapa tetangga yang penasaran mulai mengintip dari pintu mereka. "Saya kurir dari kantor hukum Tirtaya Sangrekan," kata pria itu sambil menyerahkan sebuah amplop coklat besar yang tebal dan tersegel. "Ada dokumen hukum yang harus Bapak terima secara pribadi. Mohon tanda tangan di sini." Jantung Bram serasa berhenti berdetak. Tirtaya Sangrekan. Nama itu adalah lonceng kematian. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menandatangani bukti terima. Kurir itu mengangguk singkat lalu berbalik pergi, meninggalkan Bram yang mematung di ambang pintu, memegang surat penghancurannya. Ia masuk kembali ke dalam kamar. Luna menatapnya dengan waspada. "Apa itu?" Bram tidak menjawab. Ia duduk di tepi kasur dan merobek amplop itu dengan kasar. Isinya bukan hanya satu, melainkan 3 bundel dokumen yang tebal. Dokumen pertama adalah yang paling ia takuti, namun sudah ia duga. Surat gugatan cerai.
Diajukan oleh Arini Wijoyo. Alasannya tertulis dengan bahasa hukum yang dingin. Perselisihan dan percekcokan yang terjadi terus-menerus sehingga keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Sebuah alasan standar yang menutupi jurang pengkhianatan yang sebenarnya. Jika hanya itu, mungkin Bram masih bisa bernapas. Tapi dokumen kedua merampas sisa udara dari paru-parunya. Judulnya terpampang jelas. Gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi. Bundel itu setebal novel. Di dalamnya, tim pengacara Tirtayasa telah merinci setiap sen yang telah Bram selewengkan. Setiap transfer ke rekening Luna, uang muka Gria Tawang, cicilan mobil sedan putih Luna, biaya liburan palsu, klaim representasi fiktif, semuanya tercatat, lengkap dengan salinan bukti transfer dan laporan dari penyelidik swasta. Total tuntutan ganti rugi yang tertera di halaman terakhir membuat mata Bram berkunang-kunang. 7.845.500.000 rupiah. 7,8 miliar rupiah. Sebuah angka yang tidak akan bisa ia bayar bahkan jika ia bekerja selama 100 kali seumur hidupnya. Ini bukan sekadar tuntutan. Ini adalah vonis perbudakan finansial seumur hidup. Apa isinya, Mas? Desak Luna. Melihat wajah Bram yang pucat seperti mayat. Ia merebut dokumen itu dari tangan Bram. Matanya membelalak saat melihat angka miliaran itu. Napasnya tercekat. Ini adalah konfirmasi terburuk dari semua ketakutannya. Bram bukan hanya miskin. Ia adalah lubang hitam utang yang akan menelan siapapun yang berada di dekatnya. Saat itulah Luna melihat dokumen ketiga. Sebuah dokumen tipis yang terselip di antara dua gugatan mengerikan itu. Judulnya, Surat Perjanjian Bersama. Bram mengambilnya dan membacanya dengan suara lirih, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Itu adalah tawaran dari Arini. Sebuah jalan keluar. Sebuah kemurahan hati yang paling kejam. Perjanjian itu menyatakan bahwa Arini Wijoyo akan mencabut gugatan ganti rugi sebesar 7,8 miliar rupiah itu, dengan beberapa syarat. Bramantio harus menandatangani surat persetujuan cerai tanpa syarat. Saat itu juga, Bramantio harus menandatangani surat pernyataan yang melepaskan haknya atas segala bentuk harta Gonogini, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh selama masa pernikahan. Bramantio harus menandatangani pengakuan tertulis atas penyalahgunaan dana perusahaan, yang akan disimpan sebagai arsip internal Wijoyo Group. Itu adalah skakmat. Arini tidak memberinya pilihan antara menang atau kalah. Ia memberinya pilihan antara kehancuran total atau pemusnahan absolut. Menandatangani berarti kehilangan segalanya dan menjadi orang bebas yang melarat. Tidak menandatangani berarti menghabiskan sisa hidupnya dikejar utang miliaran dan kemungkinan tuntutan pidana penjara. Luna selesai membaca surat perjanjian itu dari balik bahu Bram. Keputusannya sudah bulat. Wajahnya yang tadinya panik kini berubah menjadi dingin dan tegas. Sudah selesai, katanya. Suaranya datar. Ia berbalik dan mulai memasukkan sisa pakaiannya yang sedikit ke dalam sebuah tas ransel usang. Lu, kamu mau kemana? Tanya Bram. Suaranya nyaris tak terdengar. Luna berhenti, menatapnya untuk terakhir kali dengan pandangan penuh hina. Pergi dari sini. Pergi darimu. Aku mungkin salah telah memilihmu, tapi aku tidak sebodoh itu untuk tenggelam bersamamu. Aku tidak mau berurusan dengan pecundang yang punya utang seumur hidup. Ia tidak menunggu jawaban. Ia berjalan keluar dari pintu kamar kontrakan yang reot itu, menuruni tangga, dan menghilang di ujung gang yang ramai. Tanpa pelukan. Tanpa ucapan selamat tinggal. Seperti parasit yang meninggalkan inangnya yang sekarat. Bramantio kini benar-benar sendirian. Dikhianati oleh istri yang ia sakiti. Ditinggalkan oleh kekasih yang ia puja. Ia menatap 3 bundel dokumen di pangkuannya. Tidak ada lagi pertarungan yang tersisa dalam dirinya. Tidak ada lagi api. Yang ada hanyalah abu yang dingin. Dengan tangan gemetar, ia mencari pulpen murah yang tergeletak di dekat kipas angin. Ia meletakkan surat-surat itu di atas lantai keramik yang dingin dan kotor. Satu persatu, ia menandatanganinya. Tanda tangannya yang dulu tegas dan penuh percaya diri saat menekan kontrak-kontrak miliaran, kini hanyalah goresan tangan seorang pria yang hancur.
Ia menandatangani akhir dari pernikahannya. Ia menandatangani penyerahan atas semua yang pernah ia miliki. Ia menandatangani surat pengakuannya sebagai seorang pecundang. 6 bulan kemudian, musim telah berganti. Debu dari pertempuran yang menghancurkan itu telah lama mengendap, dan dari atasnya, sebuah tatanan baru telah bangkit. Di ruang rapat Dewan Direksi Wijoyo Group, di kursi utama yang dulu diduduki Bramantio, kini duduk seorang Arini Wijoyo yang berbeda. Ia tidak lagi membawa aura seorang sosialita yang menjalankan tugas perusahaan. Hari ini, ia adalah seorang komandan. Setelan kelabu arang yang ia kenakan dirancang untuk memancarkan otoritas, bukan keanggunan. Rambutnya yang dulu sering digerai lembut kini disanggul rapi dan ketat. Matanya tajam, memindai setiap wajah di sekeliling meja mahoni itu dengan keyakinan yang tenang. Seperti yang bisa kita semua lihat pada data kuartal ketiga, suara Arini terdengar jernih dan tegas, memenuhi ruangan. Sejak kita melakukan restrukturisasi dan memotong pos-pos anggaran yang tidak efisien, margin laba bersih kita berhasil naik sebesar 12%. Ini melampaui target kita. Di layar proyektor raksasa, grafik-grafik berwarna hijau menanjak tajam, menjadi bukti tak terbantahkan dari kepemimpinannya. Para direktur, yang awalnya mungkin sedikit skeptis, kini menatapnya dengan rasa hormat yang tulus. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai putri Pak Wijoyo, melainkan sebagai seorang pemimpin yang visioner dan eksekutor yang andal. Ia tidak hanya mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bram, ia telah membuktikan bahwa Bram selama ini hanyalah penghalang bagi potensi perusahaan yang sesungguhnya. Tuan Wijoyo, yang duduk di salah satu kursi dewan, menatap putrinya dengan kebanggaan yang tak terhingga. Ia melihat kekuatan dalam diri Arini yang bahkan ia sendiri tidak sadari sebelumnya. Pengkhianatan itu, seberapapun menyakitkannya, telah menjadi api yang menempa baja di dalam jiwa putrinya. Proposal untuk ekspansi ke pasar Vietnam dan Filipina, lanjut Arini, beralih ke slide berikutnya, telah mendapat lampu hijau dari calon investor kita di Singapura. Tim saya sudah menyiapkan studi kelayakannya. Saya ingin ini menjadi fokus utama kita di kuartal mendatang. Rapat itu berjalan lancar, penuh dengan diskusi strategis dan keputusan-keputusan tegas. Arini mengendalikannya dengan keahlian seorang konduktor orkestra, mengetahui kapan harus menekan dan kapan harus memberi ruang. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketergantungan. Ini adalah kerajaannya, dan ia adalah ratunya. Setelah rapat selesai dan ruangan menjadi kosong, Arini tidak langsung pergi. Ia berjalan ke jendela besar di ujung ruangan. Jendela yang sama tempat ia pernah melihat Bram diantar keluar dari gedung. Ia menatap cakrawala Jakarta yang sibuk. Pikirannya melayang sejenak, bukan pada masa lalu yang kelam, tetapi pada pelajaran yang ia petik darinya. Pengkhianatan Bram telah memberinya hadiah yang tak ternilai. Kebenaran. Kebenaran bahwa kekuatan yang ia pinjamkan pada orang lain tidak akan pernah sebanding dengan kekuatan yang ia temukan di dalam dirinya sendiri. Dulu, ia pikir membentuk Bram menjadi pria sukses adalah pencapaian terbesarnya. Kini ia sadar, itu adalah kesalahan terbesarnya. Pencapaian sejatinya adalah saat ia berani menghancurkan ciptaannya yang gagal itu dan membangun kembali sesuatu yang lebih kuat di atasnya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Tirtayasa. Pesan itu singkat. Sebuah penutup dari bab yang telah lama ia tutup. Informasi terakhir. Subjek B terpantau bekerja sebagai agen penjualan properti untuk perumahan kelas menengah di Tangerang. Subjek L, menurut data imigrasi, telah kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah 2 bulan lalu. Kasus ditutup. Arini membaca pesan itu tanpa emosi. Nama-nama itu kini terasa asing, seperti karakter dari sebuah buku yang pernah ia baca. Mereka bukan lagi bagian dari dunianya. Ia hanya mengetik balasan singkat, "Terima kasih," lalu menghapus percakapan itu. Masalah selesai. Sampah telah dibuang. 1 bulan setelahnya, Arini mengambil cuti pertamanya dalam waktu yang sangat lama. Ia tidak pergi ke Eropa atau New York. Ia menyewa sebuah kapal pinisi mewah untuk dirinya sendiri dan berlayar mengarungi perairan biru kehijauan di Raja Ampat. Di suatu sore yang sempurna, kapal itu berlabuh di sebuah laguna yang tenang,
dikelilingi oleh pulau-pulau karst yang menjulang megah seperti katedral alam. Tidak ada suara lain selain debur ombak lembut yang memecah di lambung kapal dan pekikan burung-burung eksotis. Arini duduk sendirian di geladak depan, mengenakan gaun linen putih yang sederhana. Di tangannya bukan segelas sampanye, melainkan segelas es teh lemon yang dingin. Ia menatap matahari yang perlahan turun, melukis langit dengan warna-warna jingga, ungu, dan emas. Udara terasa bersih, mengisi paru-parunya dengan kesegaran. Di sini, ribuan mil jauhnya dari ruang rapat dan intrik korporat, ia merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Ini adalah kemewahan yang sejati. Bukan tas desainer atau mobil sport, melainkan kebebasan. Kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu menjadi penyangga bagi ego orang lain. Kebebasan untuk menentukan arah kapalnya sendiri, secara harfiah maupun kiasan. Ia tidak lagi memikirkan Bram atau Luna. Mereka telah menyusut menjadi catatan kaki yang tidak penting dalam biografi hidupnya. Pikirannya kini dipenuhi oleh hal-hal lain. Tantangan untuk menembus pasar Vietnam. Rencana untuk membangun pusat pelatihan baru bagi yayasannya. Ide untuk belajar menyelam besok pagi. Masa depannya terbentang luas dan tak terbatas. Sama seperti lautan di hadapannya. Saat gumpalan awan terakhir disapu oleh angin senja, menampakkan langit yang bersih, sebuah senyum tipis terukir di bibir Arini. Itu bukan senyum kemenangan atas orang lain. Itu bukan senyum balas dendam yang getir. Itu adalah senyum kepuasan yang murni dari seseorang yang telah melewati badai tergelap dan menemukan bahwa ia tidak hanya selamat, tetapi juga terlahir kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Senyum seorang ratu yang akhirnya menyadari bahwa kerajaannya yang paling berharga bukanlah perusahaan atau kekayaan keluarganya, melainkan kedaulatan penuh atas jiwanya sendiri. Dan di singgasananya yang baru, di tengah samudra yang tenang ini, ia merasa tak terkalahkan. 1 jam kemudian, kurir yang sama kembali. Tanpa banyak bicara, ia mengambil dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani, memeriksanya sekilas, lalu memasukkannya ke dalam tasnya. "Terima kasih, Pak," katanya, sebelum berbalik dan pergi. Pintu dibiarkan terbuka. Bram tidak bergerak. Ia hanya duduk di lantai yang dingin di dalam kamarnya yang panas dan kosong. Ia tidak punya istri. Ia tidak punya kekasih. Ia tidak punya pekerjaan. Ia tidak punya uang. Ia tidak punya rumah. Ia tidak punya masa depan. Arini telah menepati janjinya. Ia telah mengambil kembali segalanya, dan melucuti Bram hingga yang tersisa hanyalah kekosongan yang menyakitkan.